Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini akan dibahas nih tentang krim untuk mengobati atau mengatasi infeksi jamur pada kulit kamu. Nah, siapa sih yang belum tahu krim fungidem itu untuk apa? Nah, tentunya untuk infeksi jamur ya. Jadi, simak terus videonya sampai selesai karena informasinya sangat penting. Sebelum kita membahas tentang krim fungidem, kita akan membahas dulu nih tentang jamur itu apa. Tentunya bukan jamur makanan ya, tetapi ini jamur penyakit pada kulit. Sebenarnya jamur kulit adalah jamur yang dapat hidup dan berkembang biak di kulit serta menginfeksi kulit. Infeksi jamur kulit biasanya terjadi di area yang lembab, seperti pada lipatan kulit. Nah, misalnya saja pada bagian ketiak, sela-sela jari, lipat paha, dan juga area kelamin. Jamur merupakan organisme yang bisa hidup di air, tanah, udara, atau bahkan di tubuh manusia. Sebagian jamur tidak berbahaya bagi manusia, tetapi sebagian lainnya dapat berkembang biak lebih cepat di tubuh manusia dan bahkan menyebabkan infeksi jamur. Meski bukan kondisi yang serius, seseorang yang mengalami gejala infeksi jamur kulit perlu memeriksakan dirinya ke dokter, terutama jika memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Hal ini untuk mencegah penyebaran jamur ke bagian tubuh lainnya. Nah, ada beberapa macam jenis infeksi jamur kulit ya. Ada 4 macam nih. Yang pertama ada kurap. Kurap adalah jenis infeksi jamur kulit menular yang bisa terjadi di berbagai area tubuh seperti di badan, kulit kepala, selangkangan, atau di bagian kaki. Kemudian yang kedua adalah jamur kuku. Infeksi jamur ini terjadi di kuku, bagian tangan maupun bagian kaki. Nah, sama seperti kurap, jamur kuku juga bisa menular. Yang ketiga adalah panu. Panu adalah jenis infeksi jamur kulit yang menyerang lapisan atas kulit. Berbeda dengan kurap dan jamur kuku, panu tidak bisa menular, tetapi tentu saja bentuknya itu akan sangat mengganggu penampilan ya, apalagi di bagian-bagian tubuh yang terbuka. Nah, kemudian yang terakhir adalah kandidiasis. Kandidiasis merupakan jenis infeksi jamur kulit yang dapat menyerang sejumlah area lembab, seperti pada bagian ketiak, selangkangan, sela-sela jari, area lipatan payudara, dan lipatan perut. Sama seperti panu, kandidiasis juga tidak menular. Jadi ada 2 jenis jamur yang bisa menular dan 2 jenis jamur tidak bisa menular. Penyebab infeksi pada jamur kulit itu terjadi ketika jamur berkembang biak dengan cepat di kulit manusia. Jenis jamur yang paling sering menginfeksi kulit adalah jenis Candida, Dermatophyta, dan Malassezia. Pada infeksi jamur kulit yang menular, penularan dapat terjadi jika bersentuhan atau melakukan kontak langsung dengan penderita yang terinfeksi jamur kulit tersebut. Kemudian melakukan kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi dan melakukan kontak dengan tanah yang terkontaminasi spora jamur. Nah, salah satu salep atau krim yang bisa untuk mengatasi masalah infeksi jamur adalah krim fungidem ini. Fungidem bermanfaat untuk mengobati infeksi jamur di kulit dan kuku, seperti kutu air, panu, kadas, atau kandidiasis. Fungidem tersedia dalam bentuk salep atau krim berukuran 5 mg dan juga 10 mg. Fungidem mengandung bahan aktif clotrimazole yang bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan jamur. Obat ini juga memiliki efek antibakterial sehingga dapat digunakan pada infeksi jamur yang disertai infeksi bakteri. Nah, jadi kandungan dari fungidem ini adalah clotrimazole yang memiliki efek antibakteri. Selain itu juga bisa digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Nah, untuk penggunaan dosisnya gimana sih?
Dosis dan durasi penggunaan tergantung pada jenis infeksi jamur yang diobati. Untuk dosis fungidem orang dewasa dan juga anak-anak 3 tahun ke atas, kita akan bahas satu persatu ya. Untuk kondisi kurap atau kadas, dosisnya 2 kali sehari selama 4 minggu berturut-turut. Untuk kondisi jamur pada selangkangan, digunakan 2 kali sehari selama 2 minggu secara berturut-turut atau rutin. Untuk kondisi kutu air, digunakan 2 kali sehari selama 4-8 minggu dan itu harus rutin ya atau berturut-turut. Untuk kondisi kandidiasis kulit dan juga panu, dosisnya 2 kali sehari selama 2-4 minggu berturut-turut. Untuk kondisi jamur kuku, dosisnya 2-3 kali sehari selama 12 minggu atau bisa dengan sesuai petunjuk dokter. Biasanya harus disertai dengan obat minum anti jamur yang diminum. Jadi dilakukan kombinasi antara yang oles dan juga yang diminum. Dan tentunya memerlukan waktu yang lama nih, yaitu 12 minggu. Untuk kondisi infeksi jamur pada kulit kepala, digunakannya 2-3 kali sehari selama 10-14 hari atau sesuai dengan petunjuk dari dokter. Biasanya harus disertai dengan obat anti jamur yang diminum. Jadi seperti dengan jamur kuku, itu dikombinasi dengan obat minum juga. Cara menggunakan fungidem dengan benar gimana nih? Ikuti anjuran dari dokter. Apabila tidak periksa ke dokter, maka baca informasi yang tertera pada kemasan obat sebelum menggunakan fungidem. Jangan mengurangi atau menambah dosis tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Bersihkan dan keringkan kulit sebelum menggunakan fungidem krim. Oleskan obat hingga menutupi seluruh area yang terkena infeksi jamur dan sekitarnya. Tetapi perlu diingat, mengolesnya itu hanya tipis-tipis saja. Hindari mengoleskan salep fungidem di area mata, hidung, mulut, atau bagian vagina. Jika terkena bagian ini, segera cuci dengan air. Jangan lupa untuk mencuci tangan setelah menggunakan obat ini. Jangan menutupi atau melapisi bagian kulit yang sudah diolesi obat dengan bahan apapun, kecuali atas petunjuk dari dokter. Gunakan fungidem secara teratur selama waktu yang dianjurkan oleh dokter. Meskipun gejala yang dirasa sudah hilang atau mereda, menghentikan penggunaan obat sebelum waktu yang disarankan dapat menyebabkan infeksi jamur itu kambuh atau akan muncul terus ya. Dan ketika menggunakan obat tersebut, infeksi jamurnya akan mereda, tetapi ketika kamu berhenti dan tidak melanjutkan, maka akan muncul kembali karena jamur tersebut masih belum benar-benar hilang. Beritahu dokter jika infeksi jamur tidak juga membaik atau malah memburuk setelah menggunakan fungidem selama waktu yang ditentukan. Simpan fungidem di tempat yang kering dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung, serta jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Sebenarnya apakah ada sih efek samping dan bahaya dari fungidem itu? Meskipun fungidem sangat bagus, tetapi tetap ada ya efek samping dan bahayanya juga. Kandungan clotrimazole di dalam fungidem bisa menyebabkan efek samping berupa kulit terasa perih, seperti rasa terbakar atau tersengat, bengkak, kemudian kering, kemerahan, atau muncul benjolan seperti jerawat. Bila gejala tersebut tidak kunjung hilang atau semakin parah, lakukan pemeriksaan ke dokter. Segera ke dokter jika muncul reaksi alergi obat setelah menggunakan fungidem yang ditandai dengan ruam kulit yang gatal, bengkak di wajah, lidah atau tenggorokan, serta sulit bernafas. Interaksi obat lain antara fungidem dan obat yang diminum atau yang dioles juga. Ada beberapa interaksi ya. Mengingat fungidem mengandung clotrimazole, efek interaksi yang mungkin terjadi jika menggunakan obat ini bersamaan dengan obat tertentu adalah peningkatan kadar obat sirolimus, tacrolimus, aripiprazol, lomitapir,
dan juga neratinib. Serta ada beberapa obat yang lainnya seperti dofetilid, nimodipin, atau pirnozid di dalam darah kamu, sehingga meningkatkan resiko terjadinya efek samping. Kemudian bisa menyebabkan penurunan efektivitas obat progesteron. Jadi perlu diingat nih, kamu harus memastikan terlebih dahulu apakah obat yang kamu gunakan itu ada interaksi dengan obat yang lainnya atau tidak. Nah, ketika ada obat yang kamu gunakan, ada interaksi nih antara satu sama lain, sebaiknya yang salah satu itu tidak digunakan agar diminimalisir terjadinya interaksi antara kedua obat tersebut. Nah, terima kasih ya sudah menyaksikan video kali ini. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.